Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabarnya? Baik ya? Puji Tuhan. Kita selalu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Anak-anak, sebentar lagi kita mau mengikuti kebaktian sekolah minggu secara virtual. Jadi, sebelum kita mengikuti kebaktian, ada baiknya anak-anak untuk menyediakan Alkitab dan buku sekolah minggu, buku ND sekolah minggu ya. Oke, sebelum kita mengikuti kebaktian, kita mau berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti kebaktian kami Bapa, kebaktian anak sekolah minggu. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang hadir dalam hati kami. Berikan kami kesabaran, berikan kami kesetiaan ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, selamat mengikuti kebaktian. Duduk yang manis dan shalom. Baik anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat satu lagu pujian, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
Anak-anak, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat titah kelima. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat satu lagu pujian. 1, 2, 3, anak Tuhan pergi ke sekolah minggu. Ayo bernyanyi. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita sekolah minggu. Masih semangat? Ayo, sekarang kita akan sama-sama bernyanyi lagu bahasa Inggris I Have Joy in My Heart. Nyanyi yang semangat ya anak-anak. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Anak-anak sekolah minggu, mari
Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat satu lagu pujian. Dalam suka duka, ku selalu tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang mari kita sama-sama menyaksikan video tentang Yunus. Oke, saksikan videonya dengan baik. Nanti di akhir cerita ada Ibu TR Panjaitan yang akan memberi ringkasan. Selamat menyaksikan anak-anak. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah,
Tak lama kemudian angin bertiup kencang, perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Sebelum kita mendengarkan ringkasan, kita bernyanyi dulu yuk. Yunus di perut ikan. Daniel di kandang singa, pom-pom-pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom-pom-pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom-pom-pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Nah, anak-anak, tadi kita telah menonton cerita tentang film Yunus. Gimana anak-anak? Apa yang bisa kita petik dari cerita tentang Yunus? Nah, anak-anak, di mana
Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, tapi dia memberontak kepada Tuhan, dia tidak mau. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kota Niniwe. Namun Yunus membelok, dia pergi ke Tarsus. Akhirnya Tuhan marah, lalu datanglah ombak yang sangat besar sampai kapal yang ditumpangi oleh Yunus mau tenggelam. Akhirnya Yunus dibuang di tengah laut. Lalu setelah dia dibuang di tengah laut, baru redalah ombak itu, angin yang kencang itu tadi, sehingga orang-orang yang di kapal itu menjadi selamat. Dan Yunus, apa yang terjadi kepada Yunus? Yunus ditelan ikan yang sangat besar. Dia tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi Tuhan menyelamatkan Yunus karena Tuhan juga mau Yunus harus melaksanakan perintah Tuhan. Apa mau kita petik di situ, nak? Jangan pernah melawan perintah Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi? Tugas kita adalah menyelamatkan atau menegur orang-orang yang tidak berbuat baik. Memberikan jalan yang lurus supaya orang-orang di sekeliling kita yang melawan Tuhan menjadi berbalik kepada Tuhan. Dan akhirnya Yunus diselamatkan oleh Tuhan dan orang-orang Niniwe pun menjadi selamat. Jadi tugas kita menyelamatkan orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus berani menegur dan jangan pernah membiarkan orang lain binasa di dalam dosa. Demikian anak-anak, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Sampai di situ cerita kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.